Oke, balik lagi ke Dedi. Jadi semalam ini kita pertama kalinya main di komunitas Punk Rock Show. Acaranya apa? Acara Memory of Freedom. biasanya kita main di acara komunitas tuh komunitas biasanya komunitas Oasis. British Yang masih nyambung-nyambung lah sama nyambung kita. sama grup kita. pecinta Oasis, pecinta Beatles. Nirvana biasanya. Grunge ya, berarti itu grunge bukan Nirvana aja. Udah sih, kurang lebih pengalaman kita biasa main di event komunitas kan seperti itu gitu. Jadi kemarin kebetulan kita diundang di acara komunitas punk. Menarik nih. Jadi waktu awalnya sih pas kita terima berita itu, kita bingung juga ya, maksudnya kok bisa gitu kita diundang kan di sini gitu. Dan kita lebih bingung lagi sebenarnya, kenapa Reja manajer kita mengiyakan. Nah, itu dia. Ya, kenapa, Ja? Oh, foto lu ada lagi, Ja? Wah, ada lagi aja. Jadi setelah kita main kemarin, kita dapat banyak banget sih pengalaman gitu. Jadi kebetulan kita mainnya di Citra Raya, Tangerang. Jujur gue pribadi baru pertama kali ke sana dan Bagaimana, Bos? Di sana, Bos? Keren banget sih menurut gue. Jadi Kayak epic ya? iya kayak Kayak PK apa? gitu. Terus di sana gue ketemu teman-teman yang main punk juga. Ada X-Men, Winter. Happy Winter, terus banyak teman-teman lainnya. Nah, apa ya, kemarin mungkin kita bisa sharing sedikit gimana sih acara kemarin kan. Nah, jadi tuh acara kemarin menurut gua ada pro dan kontranya gitu. Jadi seperti kita tahu kan kalau event komunitas ya, jadi misalnya komunitas reggae berarti kan biasanya band-band reggae yang akan main di dalamnya kan. Atau misalnya kalau kemarin kita komunitas punk berarti mayoritas band-band punk yang akan main kan. Enggak, band-band juga, Bos. Siapa tahu ada artis solo. Artis solo. Tapi dia nyanyi punk ya kan bisa aja. Nah dari situ kemarin kita lihat ya eventnya sih seru gitu, maksudnya kayak seperti event komunitas lainnya ya, maksudnya rame terus antusias gitu. Cuman mungkin karena agak sedikit berbeda sama genrenya Dove, jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut gua agak unik sih, agak Apa lucu. itu kejadian? Agak unik ya. Mungkin pertama penonton. Jadi penontonnya menurut gua kemarin mayoritas cowok. Biasanya kalau ada tuh main mayoritas cewek. Nah, itu dia. Jadi penontonnya kemarin ya biasa kan, mungkin teman-teman yang suka punk. Ya mungkin kebetulan juga sih kemarin lebih banyak datang cowok gitu. Jadi pas kita main kurang lebih seperti itu sih. Mana ya? Jadi bingung juga jelasinnya. Coba Lang, Dut gimana Dut? Nas. Kita deg-degan juga kan kita main di acara punk itu. Waduh, gimana nih kita pertama kali main di acara kayak gini gitu. Apakah kita bisa membawa penonton atau enggak gitu kan? Itu tantangan juga buat kita kan. Nah, ternyata kalian bisa lihat di video-video. ya ternyata kita agak susah juga untuk membangun atmosfer di apa? Saat kita itu saat kita bangun. perform ya. Atmosfernya seperti apa, Dut, yang lo pengen? Seperti kita biasanya. Biasanya lah. Maksudnya, Adudi. ya itu dia lah yang sebenarnya yang bikin gua agak sedikit kecewa. Kenapa? Karena harusnya sih walaupun beda genre gitu di dalam satu komunitas, tapi harusnya penonton itu tetap mengapresiasi penampilan kita gitu, penampilan si band yang apapun. iya, band apapun itulah pokoknya. Namanya kita di industri musik ya sebenarnya sama semua gitu, harusnya bisa mengapresiasi. Tapi sayangnya Kan kita nggak bisa maksa juga Dut. ya iya sih. Siapa tahu memang kita kemarin kurang bagus mainnya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri lah. Jadi buat teman-teman tahu, kemarin kita pertama kali nyoba bawain lagu yang biasa kita pakai latihan, cuman nggak pernah kita bawain di panggung. Apa Lang judulnya Lang? Judulnya Smells Like the Spirit. Jadi biasanya lagu itu kalau si Fadil lagi di luar studio, di luar mana, kita sering bawain lagu itu. Tapi biasanya gue main bass, terus si Dudi main gitar, biasa si TB biasanya gaya-gaya Kurt Cobain gitu, dia si Anas main drum. Soalnya kan Anas kan dulu pemain drum kan, dia jadi main drum. Nah, biasanya tuh kalau Fadli keluar kita selalu main lagu itu karena dia nggak pernah mau main lagu itu, nggak tahu gue kenapa. Oke. Nah kemarin Kebetulan kembali ke posisi kita awalnya. Anas main bass, gue main gitar, TB tetap nyanyi. Ya seperti kita duga, main Gue menolak awalnya. Awalnya gue menolak keras. awalnya pakai menolak keras, tapi berkat support terus dari TB Dan kawan-kawan meminta secara sepihak, akhirnya mengiyakan. Jadi kemarin sebenarnya lagu itu nggak kita bawain, cuman si si Dudi waktu itu langsung main intronya. Ya kita bisa apa? Ya mau Itu ngapain kan itu cebur. udah kecebur gitu, jadi ya mau nggak mau dimainin gitu. Dan alhamdulillah sih seru ya kemarin ya. Seru. ya walaupun nggak sampai bangun tuh penontonnya kan, tapi seenggaknya ada apresiasi lah. Padahal udah berusaha keras ini. Padahal beda. Angkat audiens. Iya. Iya. Vokalnya udah berusaha keras nih angkat audiensnya masih
lagu apa ya? Sebanyak orang itu, ya alhamdulillah ada segelintir orang yang masih Nyanyi ya, ikutan nyanyi ya. ya. Tapi menurut gua juga penampilan kita cukup menghibur loh. Kenapa? Soalnya menghibur tuh nggak selalu harus riuh, harus berdiri, harus loncat-loncatan, nggak juga. Mungkin mereka menikmati musik kita dengan cara diem, duduk. ya. Mereka capek, butuh waktu untuk duduk, butuh waktu untuk santai, bisa aja kan. Kita sih positif aja karena kita main seperti biasanya. Kita maksudnya nggak kita juga jadi lemas mainnya, nggak kita juga jadi rendah hati untuk mainin musik-musik rendah hati, rendah diri. rendah diri untuk main musik-musik kita. Nah, terus sebenarnya kalau dari gue sih, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang bikin event komunitas ya. Jadi ini gue coba ngobrol dari sudut pandang pengisi acara ya. Jadi kalian kan ngundang band atau artis gitu ke acara kalian. Ya menurut gue mau eventnya komunitas atau eventnya seperti apapun itu sudah jadi kewajiban untuk performer, which is itu Daf atau mungkin teman-teman lain yang diundang untuk tampil semaksimal mungkin apapun kejadiannya. Misalnya penontonnya nggak seru, penontonnya duduk, atau penontonnya teriak-teriakin kita, penontonnya lemparin kita minum, alhamdulillah. Lemparin uang ya? Lemparin uang, alhamdulillah lagi gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kemarin, ya udah gitu. Itu adalah kewajiban kita gitu untuk ngasih yang terbaik gitu. Nah, tapi mungkin gue lebih banyak ngobrol ke sisi teknis gitu. Kalau misalnya kalian bikin acara, berarti kan akan ada yang diundang dan yang diundang tamu kalian kan. Nah, si tamu kalian ini mungkin kalian mungkin kedepannya kalau bikin acara bisa lebih jelas, sistematik dan lain-lainnya seperti layaknya orang-orang bikin acara pada umumnya gitu. Mungkin LO-nya atau mungkin rundown-nya atau mungkin pokoknya hal-hal dari segi sound systemnya gitu. Bukannya gimana, cuman kalau menurut gue pribadi kalian juga harus bisa mengusahakan untuk memprovide apa yang seharusnya. Jadi biar teman-teman yang kalian undang, band-band yang kalian undang nggak akan bisa tampil maksimal sebenarnya, bisa tampil maksimal. Jadi kita bisa kasih yang maksimal juga ke penonton yang datang kan. Kita bisa kasih yang terbaik lah kepada penonton. Penonton pun pasti akan lebih terhibur lagi kan dengan semua yang maksimal itu gitu. Lebih bisa menikmati. Ya, jadi sebenarnya komunitas itu perlu apa nggak sih? Perlu, menurut gua komunitas tetap perlu. Cuman mungkin kalau menurut gua tadi gua bilang harus lebih berbenah aja sih. Maksudnya kalau dalam bikin acara ya, maksudnya bikin acara karena mungkin kemarin Daf kayak gitu. Gua nggak tahu di luar seperti apa gitu komunitas kalian. Ya, mungkin nggak semua komunitas begitu. Kan? Iya gitu. Gue sempat lihat di sosial media kayak Kamtis, Fans Endang Sukamti bikin acara itu seru banget menurut gue. Terus ya itu, jadi gue lihat kalau gue lihat dari yang gue lihat, menurut gue namanya komunitas itu perlu banget, penting banget biar kalian bisa ketemu kan, kalian bisa ketemu sesama yang apa yang kalian sukai. Misalnya kalian suka Daf, gitu. Kalian tergabung dalam Sedaf Family, ya udah gitu. Kalian kan berarti masuk komunitasnya Daf kan. Nah, terus Begitu juga yang lainnya gitu. Jadi komunitas menurut gue pribadi itu sangat penting sih. Tapi sebenarnya komunitas itu dari sisi lain itu semua memecah belah dong kalau gitu. Misalnya komunitas kita ya kita doang, maksudnya kita untuk kita juga kan. Jadi misalkan ada band lain yang ingin ikut sebagai tamu lah misalkan, itu belum tentu ya seperti kita kemarin sebagai tamu di sana gitu kan. Kalau menurut gua kalau seperti itu kayaknya itu kan akan balik lagi ke masing-masing orang yang dalam komunitasnya mungkin ya. Dia apresiatif orangnya. Iya, karena komunitas kan cuma wadah kan. Kalau misalnya orang-orang di dalam wadah tersebut seru ya pasti akan apresiasi semua kan, siapapun pengisi acaranya gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak seru, nggak akan seru juga gitu kan. Balik lagi ke orangnya sih berarti. Balik lagi ke orangnya gitu. Bukan balik laptop nih. Oke, ke Ded. Terus gimana lah menurut lo? Las. Ya menurut gue sih komunitas perlu lebih ditingkatkan lagi maksudnya. Mungkin organisasi di dalamnya lah Organisasi di lebih dalamnya terstruktur lah ya. Terstruktur lagi, lebih dibenahi lagi supaya komunitas itu bisa lebih besar lagi sebenarnya buat mereka juga. Jangan berpikir kalau komunitas itu ya udahlah kita bikin seadanya gitu. Kenapa nggak bikin yang maksimal aja gitu? Kita bikin seperti event-event lainnya gitu. Masalah dana bisa dicari, masalah penonton juga bisa dicari, masalah pemasukan juga bisa dicari, semua bisa dicari karena solusi itu sebenarnya bisa dicari. Jadi apalagi yang perlu kita omongin? Udah, kita mau nonton Bara Suara. Kita akan pergi ke tempat Wahyu Insani Akbar. Teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, keren banget. Di situ ada video-video
Ya main drum. Drum, dia salah satu idola gue dalam main drum. Idola gua Dia jago banget main drum rocknya. Ngerok abis. Rock, gue nggak ngerti, gue dari dulu temen sama dia, kenal sama dia, tapi nggak bisa gue main kayak dia. Alright, kalau gitu. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Buat komunitas, hey, kejalan!